Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. الحمد لله في هذا الصباح المبارك نستطيع أن نلتقي مرة أخرى. Alhamdulillah, di pagi hari yang penuh keberkahan ini kita bisa kembali bertemu linastamirra dirasatana wa ta'allumana al-kitab durusil lughatil arabiyyati li ghairi an-natiqina biha, untuk melanjutkan belajar kita mempelajari kitab durusul lughah al-arabiyyah li ghairi an-natiqina biha. Asallahu an yusahhilana wa yubarikana fi ta'allumina hadha. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan dan keberkahan dalam proses belajar kita. Amin. Allahumma amin. Baik. Wasalna fi liqa'ina al-madi ila ad-dars at-tasi' 'ashar atau ma zilna fi ad-dars at-tasi' 'ashar. Kita di pertemuan yang lalu masih di bab 19. Alaysa kadzalik? Bala. Kita masih di bab 19. Di bab 19 kemarin tentang apa Ibu? A'dad Wal ma'dud. A'dad wal ma'dud. Al-a'dad al-mufradah. Bilangan 1 sampai 10. Ingat ya, Bu ya? Bilangan 1 sampai 10 lil ma'dudil mudzakkar, untuk ma'dud yang mudzakkar. Nah, gitu ya, Bu ya. Untuk kaidahnya insyaallah udah nggak bingung nih, Bu ya, insyaallah. Untuk kaidahnya di sana bilangan 1 dan 2 itu mempunyai kaidah tersendiri, sedangkan 3 sampai 10 kaidahnya tersendiri. Kalau 1 dan 2 kaidahnya na' dan man'ud, sedangkan 3 sampai 10 rangkaiannya jar wal majrur. Afan. Stop. Idhofah, mudhaf dan mudhaf ilaih. Rangkaiannya idhofah, mudhaf dan mudhafun ilaih. Hanya saja di sana ada ketentuan tambahan, di antaranya antara adad dan ma'dud harus selalu berbeda jenisnya. Ya kan Ibu ya? Mudzakkar muannasnya harus selalu berbeda. Dan ma'dud, benda yang dihitung harus selalu jamak. Ya kan Ibu ya? Itu bilangan 3 sampai 10. Baik. Ada pertanyaan Ibu sebelum kita lanjutkan? Kemarin kita terakhir yang kita bahas latihan 2 kan Ibu ya? At-tamrinu tsani, dan kemarin kita untuk at-tamrinu tsalis kita jadikan PR. Tapi ada pertanyaan Ibu sebelum kita bahas PR-nya? Hamin soal? Salah Ustaz PR-nya. Ustaz, sebenarnya itu enggak tanwin Ustaz, Anatat. Oh gitu. Tapi ketulisan gitu. Soalnya Anda tulis di buku ini dulu, baru Anda pindahin, cuman otaknya itu nulisnya gitu. Jadi kebablasan nulisnya Om. Kadarullah. Iya, kadarullah. Enggak apa-apa, fatahullah alaik, enggak masalah. Ini aslinya kan itu sudah paham dan enggak ada masalah kan. Jadi kan cuman ini juga berarti jadi pelajaran juga. Nanti kalau nulis jangan buru-buru gitu. Enggak masalah, santai saja. Salah enggak masalah. Kalau ada PR Ustaz. Lantasan ini biasanya Budiah kan rajin. Nih. Buru-buru sih enggak sih Ustaz, cuman kita nih ibu-ibu suka kurang teliti gitu. Enggak masalah, santai saja. Iya. Ana lebih lucu lagi, yang di kepala apa ditulis apa. Tapi nikmatnya belajar itu justru seperti itu. Ketika kita belajar, kemudian salah, lalu dibetulkan, kemudian dicoba lagi. Nikmatnya belajar itu justru seperti itu. Iya. Dan biasanya seperti itu yang lebih melekat biasanya daripada benar semua ya Ustaz. Belajar itu bagaimana kalau besok gitu, disalahin aja biar Ustaz.
Salahin Ini semua itu gitu. namanya ngetes Ustadz itu namanya. Ini Biar biasanya lebih ibu-ibu gitu. lengket gitu. Salah semua Ustaz pusing. Biasanya gitu, ibu-ibu tuh biasanya tanya itu bukan benar-benar tanya tapi ngetes itu. Enggak lah. Masya Allah. Ayo kita coba. Tapi ada sih memang seperti itu, bukan ibu-ibu di sini ya. Ada memang seperti itu dan bahkan ada nggak cuma ibu-ibu, kadang itu jamaah ikhwan itu juga kadang itu ada bertanya tentang suatu hal, berharap pertanyaannya itu seakan-akan menggiring gitu, menggiring. Jadi nanti harapannya biar nanti ustadznya jawab gini gitu. Terus dengan tujuan jawaban itu menyerang orang lain gitu, menyerang orang lain atau menyerang kelompok lain, biasanya ada seperti itu. Ada. Sampai segitunya Ustadz. Ya itulah manusia itu, itulah manusia. Sampai itu ya semoga Allah selalu berikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Dan itu kejadian itu di makomnya nggak nyampe Ustaz. Baik, Allah alaikum jami'an. Baik, tidak ada pertanyaan ini Ibu. Hafiz. Ini kemarin at-tamrinu tsalis kita jadikan PR, perintahnya ajib atau ajibi 'anil as'ilatil atiyati musta'milan al-'adad al-madhkur musta'milan al-'adad al-madhkur bainal qausain. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan menggunakan bilangan yang disebutkan di dalam kurung. Nah, yang di dalam kurung ya, bukan di tamrin-tamrin atau hiwar yang lalu. Jadi fokus yang ada di dalam kurung saja. Misal di sana, kam kitaban indaka, lalu dijawab indi salasatu kutubin, karena yang di dalam kurung bilangan salasah. Maka jawabannya indi salasatu kutubin. Ma'dudnya kata kutub diambil dari mana? Dari tamyiznya kitab kan Ibu ya? Kam kitaban, tamyiznya kitab. Di sana jawabannya jadi ma'dudnya salasatu kutubin, jamak dari kitab. Tapi tadi mungkin ada yang bingung, nggak ada tamyiznya disebutkan, ini gimana? Nanti insya Allah kita bahas. Baik. Kita coba jawab satu-satu Ibu ya. Kemarin nomor 1 sudah saya jawab kan Om ya? Kam akhan laka ya Hamidu? Jawabannya bagaimana Ibu? Li khamsatu ikhwanin. Kam akhan laka ya Hamidu? Jawabnya li khamsatu ikhwanin. Boleh pakai ikhwatin, boleh. Li khamsatu ikhwatin atau boleh juga li khamsatu ikhwanin. Kata ikhwan itu boleh tanwin, Om. Kata ikhwan itu boleh tanwin. Gitu, Om ya? Mungkin ibu-ibu ada yang pernah belajar al-mamnu' min as-sarf jilid 1 sampai akhir selesai. Itu na'am di sana ada pembahasan al-mamnu' min as-sarf. Semua kata yang tidak boleh tanwin, yang insyaallah nanti semoga Allah berikan kemudahan kita akan bahas. Mungkin mengira kata ikhwan itu mirip seperti ismul alam atau sifat yang diakhiri alif dan nun, jadi tidak boleh tanwin. Seperti kemarin sifat yang tidak boleh di semester 1 kita mempelajari sifat ala wazni fa'lanu, sifat yang polanya fa'lanu seperti kaslanu, za'lanu, ghadbanu, jaw'anu, farhanu. Itu semuanya tidak boleh tanwin kan, Om ya? Tapi itu sifat, terbatas sifat. Sifat yang diakhiri alif dan nun. Nanti juga ada ismul alam atau nama yang diakhiri alif dan nun itu juga tidak boleh tanwin seperti Utsmanu, ya kan Ibu ya? Utsmanu, apa lagi Ustaz? Salmanu, Sulaimanu. Yang diakhiri alif dan nun apa saja? Ya, yang penting itulah nama yang diakhiri alif dan nun. Tapi kata ikhwan ini bukan nama orang dan juga bukan sifat, ya kan Ibu ya? Kecuali memang di kita itu ada nama laki-laki namanya ikhwan, ya kan Ibu ya?
Itu jadi nama orang. Tapi kalau misalkan ini maksudnya bukan nama orang, itu tetap boleh tanwin. Gitu ya, ikhwan. Jadi li khamsatu ikhwanin. Gitu ya. Ya, Ustaz. Nah, Ustaz. Ini tidak ada tidak hanya satu orang yang menjawabnya ikhwani gitu. Ikhwani, tidak tanwin. Jadi boleh tanwin gitu ya, Bu ya? Li khamsatu ikhwanin. Bingung tidak, Ibu? Itu mah cuma kelewat doang nggak ditanwin sebenarnya ikhwanin. Iya, di buku kita buatnya nih, tapi di buku tulisnya Karena nggak soalnya pas. saya kan Ana nulisnya li khamsatu ikhwani atau ikhwatin, sebenarnya ikhwanin gitu, cuman kurang strip satu gitu, buru-buru itu. Masya Allah. Masya Allah. Gak masalah. Fatahullah alaikum. Jadi boleh tanwin gitu ya. Saya kira dikira nggak boleh tanwin gitu. Jadi tayyib. Berarti nggak ada kendala ya, insya Allah. Insya Allah. Boleh li khamsatu ikhwatin atau li khamsatu ikhwanin. Fatahullah alaikum. Thumma raqam isnan kam amman laki ya Laila. Li arba'atu a'mamin. A'mamin. Li arba'atu a'mamin. Ahsantunna. Li arba'atu pakainya ma'adatnya bentuknya muannas. Arba'atu karena ma'adatnya mudzakkar. Li arba'atu a'mamin. Tidak ada kendala Ibu ya insyaallah di sini? Insyaallah. Berarti kalau nanti dia adatnya tuh mu'annas, itunya jadi muzakkar ya, Ustaz? Kalau ma'adudnya mu'annas. Berarti adatnya bentuknya mudzakkar, tidak ada tak marbutohnya. Menyelisihi juga ya? Betul. Nah, ini berlaku juga nanti insya Allah di bab selanjutnya. Jadi insya Allah mudah Ibu. Kalau misalkan di sini untuk ma'adud yang mudzakkar itu kita paham, insya Allah yang ma'adud mu'annas itu lebih mudah karena kaidahnya sama. Tinggal beda lafaz saja kan gitu Ibu ya. Iya. Baik. Nastamir raqam 3 kami benan. Saya bacanya kami benan. Kami benan karena di sana hamzahnya hamzah wasal kan Ibu ya? Ini hamzah wasal atau hamzah qat'i? Wasal. Hamzah wasal Ibu ya. Jadi ibu-ibu kalau menulis hamzah wasal itu jangan dikasih kepala. Memang hamzah wasal itu tidak ada kepalanya, gitu Ibu ya? Ada kan yang menambahkan kepala. Jadi ini memang asli tidak ada kepalanya. Hamzah wasal itu bentuknya seperti alif mamdudah, tidak ada kepalanya. Dia hanya bisa berbunyi a, i atau u jika terletak di awal susunan kalimat, tapi kalau di tengah seperti ini dia tidak terbaca. Jadi tidak terbaca meskipun tulisannya ada. Kami benan laka ya syaikhu, kami benan laka ya syaikhu. Al-jawab li sittatu abna'in. Ahsantunna li sittatu abna'in. Ahsantunna li sittatu abna'in. Sittatu bentuknya muannas karena ma'dudnya mudzakkar. Abna. Kata abna ini berbeda dengan bentuk mufradnya. Kalau mufradnya hamzah yang di awal itu hamzah wasal kan Ibu ya? Sedangkan bentuk jamaknya tidak hamzah qat'i. Hamzatul qat'i. Abna'in. Abna'in. Gitu ya, Bu ya? Tulisannya hamzahnya hamzatul qat'i. Abna'in. Baik. Allah kunna. Insyaallah enggak bingung Ibu ya untuk ini. Jadi tulisannya jangan jadi tidak selalu bentuk jamak dan mufrad itu tidak selalu hurufnya itu sama. Gitu Ibu ya? Baik. Allah kunna. Apalagi jamak taksir gitu ya. Kalau apalagi jamak taksir itu pasti banyak perubahan. Ada pertanyaan Ibu? Saya ingat-ingat ya Bapak, untuk ibn itu kalau mufrad itu hamzahnya hamzatul wasli, tidak ada kepalanya. Jadi jangan ditambahkan kepala, meskipun kita bisa membacanya ibnun. Tapi kalau bentuk jamaknya pakai hamzatul qat'i, ada kepalanya. Abnaun. Baik. Nastamir. Raqam 4 kam su'alan fi hadha ad-dars? Fi hadha darsi tamaniyatu
asilatin. Asilatin. Fihi samaniyatu as'ilatin. Mm-mm. Fi Boleh. hazad darsi samaniyatu asilatin. Contohnya, boleh pakai ism dhahir fi hadzal darsi disebutkan seperti di pertanyaan fi hadzal darsi, boleh juga pakai dhamir jadi fihi. Gitu ya, boleh dua-duanya. Nah, Boleh pakai ism dhahir fi hadzal darsi, boleh pakai dhamir fihi. Jadi fi hadzal darsi atau fihi, berapa soal? Samaniyatu. Samaniyah tulisannya samaniyah. Ada yang Samaniyah. panjang tidak? Ada Sama, Iya. ma. Mimnya panjang Ibu ya? Mm-mm. Samaniyatu. Nah, hati-hati dengan penulisannya juga. Makanya ketika kita mengucapkan juga kita biasakan sesuai dengan tulisannya supaya kita ketika menulis tetap tidak ada perubahan. Samaniyatu. Samaniyatu. Ini tadi Om ya, yang ketambahan domah tadi ini Om, Budia. Naam. Samaniyatu as'ilatin. Asilatin. As'ilah itu tulisannya bagaimana ya, Ibu? Alif sin. Hamzah qati. Hamzah qati. Lam. Sin. Hamzah. Itu lam tin. tin. Gini kan Ibu ya? Ya. Naam, Ustaz. Baik. Kita harus hati-hati, tetap meskipun zaman sekarang ini bukan zaman gigi, tapi zamannya metik. Tetap harus hati-hati. Tetap harus hati-hati dengan gigi, Ibu sekalian. Jadi, satu gigi itu biasanya tempatnya satu huruf kan gitu ya. Misalkan kalau huruf yang memang aslinya sebelumnya tidak punya gigi ya, itu seperti huruf hamzah seperti ini menempati tempat tersendiri, ya kan Ibu ya? Sedangkan huruf sin harus tetap lengkap giginya. Giginya di sana, kalau yang ke bawah itu ada berapa? Ada 3 ya? Yang gitulah. Yang penting giginya seperti itu. Huruf sin tetap huruf sin. Lalu untuk tempat huruf hamzah, maka kita beri tempat sendiri. Dia di atas sater lah kalau katanya. Atau di atas nabar. Jadi jangan menulisnya misalnya hamzah yang di tengah itu ditulis di atas ekor sin misalkan. Jangan seperti itu. Misalnya seperti ini. Ini kan ekor sin kan, Om ya? Ya atau ya? Ini ekor sin kan, Om ya? Huruf sin kan memang seperti ini, ya atau ya? Ini kalau tidak disambung kan. Ini kan ekor sin kan, Om ya? Ya atau ya? Ini juga ekor sin ini yang di atas. Jangan sampai hamzahnya diletakkan di atas ekor sin. Ini dia numpang jadinya, numpang di tempat orang. Nggak punya. Gitu ya. Ini jangan seperti ini tapi seperti ini. Wadih Ibu. Wadih Ustaz. Nggak masalah, salah nggak masalah. Dia ngontrak Ustaz. Udah bayar belum? Ntar nunggak lagi. Nggak masalah. Untuk kalau sekarang salah nggak masalah, nanti kedepannya ini untuk pelajaran gitu Ibu ya. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan Ibu? Wah, ini kelihatan. Baik, tidak ada pertanyaan? Tidak ada. Nastamir raqam 5. Kam rakiban fil hafilati? Fiha tis'atu rukabin. Boleh pakai ism dhahir fil hafilati, boleh pakai Fiha. dhamir. Tapi dhamirnya harus disesuaikan ya, Bu ya. Disesuaikan. Di sini hafilah itu mu'annas kan ya, Bu ya? Mu'annas atau mudzakkar? Mu'annas. Jadi jangan pakai fihi seperti fi hadzal darsi tadi. Kalau fi hadzal darsi mudzakkar, boleh pakai fihi. Tapi kalau di sini nomor 5 karena hafilah mu'annas maka jadi fiha dhamirnya. Fiha. Gitu ya, Bu ya? Nggak bingung ya kalau untuk penggunaan dhamir? Insyaallah. Subhanallah. Jadi fiha berapa tadi?
Tis'atu rukabin. Tis'atu rukabin. Tis'atu rukabin. Ini juga insya Allah nggak ada masalah gitu ya. Insyaallah Ustaz. Fiha tis'atu rukabin. Allah alaih. Baik. Kalau tidak ada masalah, kita lanjutkan. Raqam 6. Kam riyalan fi jaybika? Zaibi sab'atu riyalatin. Ahsantuna. Ini juga boleh pakai ism dhahir fi jaybi gitu ya. Kalau pakai ism dhahir seperti ini tetap dhamir yang terakhir itu harus dirubah jadi mutakalim. Kan fi jaybika. Nah, itu dirubah menjadi fi jaybi gitu ya, Bapak ya? Baik. Tapi boleh juga misalkan kalau pakai dhamir sejak awal jadi fihi, boleh. Gitu ya, Bapak ya? Jadi fihi boleh. Fi jaybi atau fihi kam sab'atu riyalatin. Sab'atu riyalatin. Riyalatin. Ini juga nggak ada kendala Ibu ya, insyaallah. Insyaallah Ustaz. Assalamualaikum. Nah, terakhir di sini. Di sana raqam 7, kam thamanu hadzal kitabi? Kam thamanu hadzal kitabi? Ini agak sedikit berbeda pertanyaannya dengan nomor-nomor sebelumnya. Kalau kita perhatikan nomor 1 sampai 6 itu semuanya disebutkan tamyiznya, ya atau iya? Kam akhon, kam amman, kam ibnan, kam su'alan, kam rakiban, kam riyalan. Tapi nomor 7 ini tamyiznya tidak disebutkan atau mahdzuf. Ya kan Ibu ya? Ya atau ya? Ustaz. Meskipun demikian, sebenarnya kan ada kan Ibu ya? Ada. Seperti Ada, kita singgung di latihan sebelumnya, yang nomor 8 itu Ibu. Kam thamanu hadzal kitabi? Ya kan Ibu ya? Pertanyaannya sama persis malah. Pak Ustaz. Nomor 8 itu kemarin kita sampaikan sebenarnya ada kan Ibu tamyiznya? Ada rial Ustaz itu. Sebenarnya ada tamyiznya, tapi mahdzuf. Tidak disebutkan dan tidak ditulis, tapi secara makna masih terkandung dan diniatkan. Aslinya kam riyalan atau kam rubiyatan thamanu hadzal kitabi. Ya kan Ibu ya? Tapi kalau di sini jawabannya riyal berarti kam riyalan maksudnya. Kam riyalan thamanu hadzal kitabi. Gitu Ibu ya? Aslinya seperti itu. Mungkin ada yang bingung di sini karena kalau kita perhatikan nomor 1 sampai nomor 6 ma'andutnya semuanya itu berasal dari tamyiz di pertanyaan. Ya atau ya? Kam akhon, laka, kam amman, kam ibnan, kam su'alan, kam rakiban, kam riyalan. Ma'andutnya kan semuanya dari kata tamyiz kan Ibu ya? Sedangkan nomor 7 ini tamyiznya nggak disebutkan. Mungkin ada yang bingung, ini gimana? Ini sebenarnya ada tamyiznya, yaitu riyal. Makanya jawabannya Samanuhu asyaratu riyalatin. Ahsantunna. Jadi thamanuhu boleh pakai dhamir seperti itu atau boleh thamanu hadzal kitabi. Thamanu hadzal kitabi atau thamanuhu asyaratu riyalatin. Asyaratu riyalatin. Ahsantunna. Jadi ma'andutnya kata riyal, riyalat gitu Ibu ya. Alhamdulillah. Jadi bukan kutub lagi. Kalau secara makna kan juga agak aneh kan ya kalau misalkan berapa harga buku ini, nah, berapa harga satu buku ini, masa dijawabnya harga satu buku ini 10 buku. 10 rial. Kan nggak masalah. Tapi gitu ya, ini nggak masalah, salah nggak masalah. Kalau salah seperti ini kan jadinya ada kesempatan untuk membahas kan gitu ya Ibu ya. Nggak masalah. Jadi ingat kalau misalkan tidak disebutkan setelahnya tamyiz itu bukan nggak ada, tapi mahdzuf tamyiznya. Secara lafadz dan tulisan tidak disebutkan, tapi secara makna masih terkandung dan diniatkan. Nah, itu mahdzuf. Gitu Ibu ya. Wadih? Wadih insyaallah. Karena setelah kam itu pasti nggak bisa nggak. Harus pasti ada tamyiz, pasti itu. Meskipun terkadang tamyiznya mahdzuf. Baik.
Mungkin ada juga yang penasaran, Ibu, Anda yang pernah ikut kelas i'rab gitu ya, kelas i'rab sudah baca kitab. Sebenarnya nggak masalah, bagus. Itu kalau kita belajar seperti saya sampaikan sebelum-sebelumnya, belajar itu tidak melulu satu saja kan gitu ya. Dan tidak hanya dari satu guru saja, itu bagus. Bagus. Biasanya saling melengkapi seperti itu. Misalkan belajar bahasa Arab. Misalkan di sini kita belajar kitab Rasulullah. Lalu di kelas lain ada belajar khusus nahwu atau khusus sorof gitu. Atau khusus belajar kitab atau belajar yang lain. Itu nggak masalah. Atau bahkan belajar kitab yang sama pun juga nggak masalah dengan guru yang berbeda. Karena juga biasanya saling melengkapi. Biasanya seperti itu. Karena kata ulama dulu itu, la ta'rifu khata'a syaikhika hatta ta'khudha min ghairihi. Kamu tidak akan mengetahui kekurangan atau kesalahan gurumu sampai engkau belajar dari orang yang lain. Jadi nggak masalah. Tapi belajar yang baik itu adalah belajar yang bertahap. Belajar yang baik itu adalah belajar yang bertahap. Gitu ya, Bu ya. Jadi nggak langsung, ya ibaratnya kita ketika kita menaiki tangga, kalau kita ingin mencapai tangga paling atas, kita harus menapak satu demi satu anak tangga, ya kan Ibu ya? Ini Ustaz. Kalau kita tiba-tiba langsung loncat ke tangga ke-10, itu bisa banyak resiko ya. Bisa jatuh, bisa luka, bisa kalau misalkan luka nanti jadi nggak bisa lanjut kan gitu ya. Jadi bertahap itu para ulama dahulu itu belajar itu seperti itu, dengan bertahap. Bahkan ada yang mengatakan kalau ibarat ketika mengajar itu kita dianjurkan memberikan itu sedikit demi sedikit, karena ibaratnya apa? Ibaratnya orang yang baru belajar itu ibarat anak kecil. Anak kecil itu kalau kita suapi terlalu banyak, itu muntah kan Ibu ya? Kalau kita suapi terlalu banyak, gitu ya. Bayi kalau kita suapi terlalu banyak itu bakal muntah. Orang kalau belajar juga demikian. Tapi ibu-ibu kan kalau belajar gak muntah-muntah, mabuk darat. Ya, muntah cuma puyeng Ustaz. Cuman mual. Tapi nggak masalah ibu, nggak masalah kalau misalkan ibu-ibu belajar di yang lain itu bagus. Itu justru bahkan sangat dianjurkan, karena dulu saya sendiri itu bisa bahasa Arab itu bukan hanya karena belajar satu kitab saja, tapi juga dengan praktek sedikit demi sedikit kitab yang lain meskipun nggak bisa ya. Jadi berjalan bareng-bareng seperti itu. Tapi kalau dengan sistem mulazamah berbeda lagi. Kalau sistem mulazamah itu biasanya betul-betul fondasinya dulu dibentuk. Semuanya misalnya dasar bahasa Arab dulu, kemudian hafalan-hafalan matan-matan dulu, kemudian hafalan Al-Quran dulu, hafalan hadis dulu, kemudian di jenjang berikutnya baru pemahaman dan pendalaman, biasanya seperti itu. Untuk i'rab sendiri sebenarnya di kitab Durusul Lughah itu ada, bukan tidak ada, tapi ada, tapi tidak dari awal. I'rab itu kan emang i'rab itu apa? Kalau dalam bahasa kita itu nggak ada i'rab. I'rab itu menentukan kedudukan dalam suatu kata itu, kedudukannya sebagai apa, keadaannya bagaimana, tanda i'rabnya apa. Nah, kan seperti itu kan. Itu i'rab. Di kitab Durusul Lughah itu ada, tapi baru di awal jilid 3 nanti. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita semuanya, untuk mempelajari ini. Di awal jilid 3 itu baru betul-betul praktek i'rab. Hanya saja saya sebelum nyampe ke awal jilid 3 itu saya usahakan sedikit-sedikit itu istilah-istilah itu saya kenalkan. Jadi saya bilang ada i'rab itu ada marfu, ada majrur, ada mansub, kan gitu Ibu ya?
Lalu kedudukan-kedudukan setiap kali kita baca itu kedudukannya apa, saya ulang-ulang terus supaya nanti tidak terlalu kaget di awal jilid 3 karena di awal jilid 3 itu betul-betul nanti praktek i'rab nanti. Pembahasannya dan awal jilid bab pertama jilid 3 itu pembahasannya banyak dan teori semuanya, nggak ada hiwar. Jadi panjang itu teori semuanya. Tapi insya Allah mudah kalau kita coba sedikit demi sedikit kita mengenal istilahnya. Baik, kalau misalkan kemarin kita sempat menyinggung ini, yang di tamrin sebelumnya yang nomor 8 itu kan pertanyaannya persis seperti ini kan. Kam samanu hadzal kitabi, ya kan Ibu ya? Yang tamrin sebelumnya, tamrin 2 nomor 8, pertanyaannya sama, kam samanu hadzal kitab, ya atau ya? Kam samanu hadzal kitabi. Kemarin ini rangkaian jumlah apa? Jumlah ismiyah atau fi'liyah? Ini jumlah ismiyah atau fi'liyah? Ini jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah kita memang belum belajar. Insya Allah di pertengahan semester depan, semoga Allah berikan kemudahan. Itu di bab 5 jilid 2. Itu baru kita dikenalkan jumlah al-fi'liyah. Kita di jilid 1 ini, meskipun 2 semester, di jilid 1 ini masih jumlah ismiyah semuanya. Baik. Di sana kam samanu hadzal kitab ini jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu berarti ada mubtada dan ada khobar biasanya. Ya kan Ibu ya? Ini mubtadanya mana Ibu? Khobarnya mana? Samanuhu. Samanu. Kok hadza? Hadza. Ada yang bilang hadza Yung? Kaza badal. Kemarin persis di nomor 8 yang tamrin yang lalu, tamrin kedua. Samanu ini kedudukannya sebagai mubtada, ya kan Ibu ya? Mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi mubtada marfu' kan, tanda rafa'nya apa? Dhammah. Tanda rafa'nya dhammah. Samanu makanya kita bacanya samanu. Jadi dia sebagai mubtada marfu', tanda rafa'nya dhammah. Wa 'alamatu raf'ihi dhammah. Wa huwa mudhaf. Selain sebagai mubtada, dia juga sebagai mudhaf. Ya kan Ibu ya? Wa huwa mudhaf. Lalu mudhafun ilaihnya mana? Asyaratul yalatin. Apa? Asyaratul yalatin. Enggak, kita membahas yang pertanyaan ini dulu. Pertanyaan. Kam samanu hadzal kitabi? Samanu mubtada. Lalu wa huwa mudhaf. Ya kan Ibu ya? Mudhafun ilaihnya ada hadzal kitabi itu. Hadza saja. Hadza ini mudhafun ilaih. Ini ism isyarah hasilnya kan? Ism isyarah mabni, semua ism isyarah mabni kecuali yang untuk double, untuk musanna. Jadi hadza ini ism isyarah mabniun ala sukun. Ini kan alif kan? Alif itu pasti sukun. Mabniun ala sukun fi mahalli jarin, dalam keadaan jar karena sebagai mudhafun ilaih. Ya atau ya? Hadza kan sebagai mudhafun ilaih dalam keadaan jar. Ya atau ya? Bingung tidak? Jadi samanu itu mubtada wa huwa mudhaf. Kemudian hadza itu dalam keadaan jar karena sebagai mudhafun ilaih meskipun tandanya tidak ada gitu, karena dia mabni. Ya atau ya? Nah, Ustaz. Mabni itu tidak ada tanda i'rabnya. Hanya kondisinya, keadaannya saja yang bisa berubah. Ya, dalam keadaan jar, tapi dia mabni tetap. Hadzal kitab. Kemudian Alkitab kedudukannya sebagai apa? Badal dari Badal. hadza. Badal. Jadi badal itu kan mengikuti ya, tabi'. Jadi mengikuti al-matbu' atau al-mubdal minhu. Jadi Alkitab itu badalun majrur. Wa alamatu jarrihi, tanda jarnya apa?
Badalun majrurun wa alamatu jarrihi, tanda jarnya ya kasroh, selama bisa ditandai kasroh, kasroh. Majrur itu tanda utamanya kasroh. Nah, gitu Ibu ya. Insya Allah nggak bingung ya rangkaian ini. Enggak, Ustaz. Kalau istilah-istilah yang saya sebutkan tadi bingung tidak Ibu? Allah enggak, Ustaz. Allah enggak ya. Jadi badalun majrurun wa alamatu jarrihi, tanda jarnya Dalam keadaan jar maksudnya. Bagaimana? Yang fi mahalli jarrin yang hadza tadi. Nah, yang hadza tadi fi mahalli jarrin karena mabni. Mabni itu selalu i'rabnya i'rab mahalli. I'rab mahalli itu hanya keadaannya saja yang berubah, tandanya enggak. Baik. Kalau misalkan tadi kata-kata Alkitab itu badalun majrurun wa alamatu jarhi. Jadi kalau majrur berarti ya tanda jarnya kan gitu ya. Jadi badalun majrur wa alamatu jarrihi, tanda jarnya. Kalau marfu' wa alamatu raf'ihi, tanda rafa'nya. Nah, kalau mansub wa alamatu nasbihi, ya, tanda nasabnya. Jadi kan nyambung gitu ya. Bukan nanti misalkan majrur wa alamatu raf'ihi kan enggak nyambung. Tapi enggak masalah, ini belajar enggak masalah. Assalamualaikum. Baik, ada pertanyaan Ibu tentang PR ini? Insya Allah enggak ada, Ustaz. Tidak ada? Semuanya tidak ada pertanyaan? Enggak ada. Thamanuhu atau thamanu hadzal kitabi 'asyaratu riyalatin. 'Asyaratu riyalatin. Itu tidak ada tambahan lagi, Ibu ya. 'Asyaratu riyalatin. Jangan ditambahi wanisfun juga. Ini beda dengan latihan sebelumnya yang nomor 8 itu. Wanisfun sab'atu riyalatin wanisfun. Tidak ada, ini 10 saja, bukan 10,5 gitu ya, Bu. Ini yang ketawa ya. Assalamualaikum. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, nastamir ila safhah ba'daha. Di sana ada at-tamrinur rabi', latihan keempat. Latihan keempat, perintahnya uktubil a'dadal uktubil a'dada min 3 ila 10 waj'al kullan minal kalimatil atiyati ma'dudan laha. Maksudnya apa, Ibu? Tulislah bilangan 3 sampai 10. Gitu Ibu ya. Tulis bilangan 3 sampai 10, kemudian jadikan kullan minal kalimatil atiyah, setiap kata berikut ma'dudan laha sebagai ma'dudnya. Maksudnya bagaimana? Misal di sana, contoh. Misalkan di sana ada kata talib kan? Talib, maka kita katakan di sana 3 tullabin, 4 tullabin. Dilanjutkan sampai 10. 5 tullabin, 6 tullabin, 7 tullabin, 8 tullabin, 9 tullabin, 10 tullabin. Gitu Ibu ya? Bingung tidak? Di sana ada beberapa ma'dud. Misalkan kitabun, qalamun, tajirun, rajulun. Ini rajulun ya, bukan rijlun. Rajulun, talibun, riyalun, qirshun, akhun, ibnun. Ini kita coba jawab secara lisan saja nggak apa-apa Ibu ya? Kita jawab secara lisan. Ini supaya terbiasa lisan kita latihan. Baik, kita mulai dari Ibu Anita, tafadhali, kitabun. Dimulai dari salah satu kutubin. 4 kutubin. 5 kutubin. 6 kutubin. 7 kutubin. 8 kutubin. 9 kutubin. 10 kutubin. Assalamualaikum, Masya Allah. Gak ada kendala ya? Mudah. Assalamualaikum. Nastamir Bu Diah. Mana ya Ustaz? Nah, tafadhali Bu Diah, di sana ma'dud yang kedua yaitu qalam. Salah satu aqlamin. Jayyid. 4 aqlamin. 5 aqlamin. 6 aqlamin. 7 aqlamin. 8 aqlamin. 9 aqlamin. 10 aqlamin. Masya Allah, santif. Assalamualaikum. Tampaknya latihan seperti ini terlalu mudah buat Ibu. Iya. Kita coba Bu Endang sekarang. Tafadhali Bu Endang, di sana ma'dud selanjutnya tajirun, dimulai dari salafah. Ya, ini
Tujarnya. Tajir jamaknya apa, Om? Tiga. Tujarin. Tujarun. Tujarin ya, Ustaz ya. Kalau jadi ma'dud jadi tujarin. Tujarin. Salah satu tujarin. Oh, coba panjang pendeknya. Itu kata tujar itu ada panjangnya tidak? Ada. Tujarin. Jinnya panjang tujarin. Tujar, kan ya? Tujar. Panjang nggak, Ustaz? Apa, Om? Punya panjang nggak? Apanya? Tujarin. Panjang nggak? Jimnya. Jimnya saja ya. Jimnya saja yang panjang. Tujarin gitu. Jimnya bertasydid dan panjang. Jimnya bertasydid dan panjang. Jadi kita kalau pengucapan itu usahakan sesuai dengan tulisannya, biar nanti ketika kita menulis pun juga nggak salah. Tujarin. Silahkan, Om. Salah satu tujarin. Mm-mm. Satu tujarin. Rumah? Hamzah? Satu tujarin. Jayid? Satu tujarin. Nah. Sab'atu tujarin. Tamaniyatu tujarin. Tis'atu tujarin. Asyaratu tujarin. Asyaratu tujarin. Ahsanti, fatahna alaik. Jadi ahsantun. Fatahna alaik. Insyaallah nggak ada kendala ya. Itu untuk pelafatan dan pengucapan jamak dari tajir itu tujar, jimnya bertasydid dan panjang. Tujar. Fatahna alaik. Nastamir setelah Bu Endang, Bu Erna, tafadhali Bu Erna. Di sana ma'dud yang berikutnya rajulun. Mulai dari thalatha. Tafadhali. Salah satu rijalin. Naam. Arba'atu rijalin. Coba sekarang rijal ini jimnya betul panjang, tapi jimnya ini bertasydid tidak, Om? Tidak bertasydid rijalin. Tidak bertasydid ya? Tidak seperti tujar tadi. Kalau tujar jimnya bertasydid, tujar. Kalau rijal bukan rijal tapi rijal, gitu ya? Rijalin. Kayaknya suaranya bertasydid ya, Ustaz? Nggak tahu ya, saya dengarnya kok agak-agak nyantol gitu. Oh gitu. Oh gitu, Ustaz. Padahal tulisannya di sini memang nggak ada tasydid, Ustaz. Mungkin ke bawah-bawah pengucapan tujar tadi, oh. Oh gitu. Tapi kan kita sesuai tulisan, Ustaz. Kalau tulisannya nggak ada ya nggak mungkin. Tapi kalau ada tulisannya mungkin. Coba silakan dilanjutkan, Om. Khamsatu rijalin. Jayid. Sittatu rijalin. Sab'atu rijalin. Samaniyatu rijalin. Tis'atu rijalin. Asratu rijalin. Baik, di sini asyaratu gitu ya. Asyaratu. Oh ya, asar. Jadi nanti itu gini. Nanti kita akan menemukan mungkin asyaratu dan asyratu. Lalu menemukan juga asyarun, asyaro, misalkan asyaro dan asyrun. Jadi kalau ma'dudnya mudzakkar, biasanya shinnya itu selalu berharokat fathah. Muannas. Gitu. Kalau ma'dudnya mudzakkar, Pak, ini kita lafaz 10 loh ya. Angka 10, asyarah. Asyarah itu. Kalau ma'dudnya mudzakkar, shinnya itu biasanya selalu fathah. Asya. Meskipun nanti juga belasan juga demikian. Karena arba'ata asyara kan gitu ya. Tapi kalau misalkan ma'dudnya muannats, biasanya shinnya itu sukun. Asyru. Asyru talibatin, misalnya seperti itu. Asyru talibatin. Demikian juga yang bilangan belasan nanti di semester depan insyaallah bilangan belasan itu juga kalau ma'dudnya muannats biasanya shinnya
sukun. Sukun. Misalkan arba'u arba'a asyrata. Arba'a asyrata. Asyru. Arba'a asyrata. Nanti bilangan belasan nggak usah dipikir sekarang. Sekarang kan yang bilangan 1 sampai 10 saja kan, Mas. Nah, Tapi tadi terkait bilangan 10 tadi, asyaratu itu untuk mudzakkar kan. Asyaratu shinnya pakai fathah. Jangan dibacanya asyratu tapi asyaratu. Meskipun sebenarnya sama-sama betul, tapi penggunaannya biasanya seperti itu. Penggunaannya biasanya kalau untuk ma'dud yang mudzakkar itu shinnya selalu fathah. Sedangkan kalau ma'dud muannats shinnya itu sukun. Fathahullah alaikunna. Nggak ada kendala Ibu, Pak? Ada pertanyaan? nggak ada Ustaz. Fathahullah alaikunna. Nastamir Bu Ati al-ma'dud ba'dah kata talib dimulai dari salasah. Talib berarti tulabin ya, Ustaz. Ahsanti. Tulab. Seperti tujar tadi ya, bentuknya. Jadi huruf kedua bertasydid di depan kanan. Nah. Salah satu tulabin. Jayyid. Arba'atu tulabin. Khamsatu tulabin. Sittatu tulabin. Sab'atu tulabin. Thamaniyatu tulabin. Tis'atu tulabin. Asyaratu tulabin. Ahsanti. Fathahullah alaik. Nggak ada kendala ya? Nastamir idzan ke Bu Sumi. Tafadhali Bu Sumi, di sana ma'dud berikutnya rial. Ini dapat rial terus ini Bu Sumi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salah satu riyalatin. Jayyid. Arba'atu riyalatin. Khamsatu riyalatin. Sittatu riyalatin. Sab'atu riyalatin. Tamaniyatu riyalatin. Tis'atu riyalatin. Asyaratu riyalatin. Ahsanti. Fathahullah alaik. Ini bacanya enak nih. Saya kira masih mau lanjut ya. Baik, fathahullah alaikunna. Insyaallah nggak ada kendala sama sekali ya, Ibu ya. Ini memang sepertinya terlalu mudah ini. Latihan seperti ini. Kita coba jawab sama-sama sisa yang 3 kata ini, Ibu. Qirsh. Qirsh itu jamaknya apa, Ibu? Kurushin. Qurush. Apa makna qirsh? Kurushin. Kursh. Uang receh. Oh, ini Logam, koin. logam, koin. Boleh. Baik. Ahsantun. Nah, kita coba mulai dari salasatu Salah satu kurushin. Salah satu kurus. Pelan. Coba gini Om, dimulai bareng-bareng. Saya hitung dulu. Wahid, isnan, salasa. Salah satu kurushin. Arba'atu kurushin. Khamsatu kurushin. Sittatu kurushin. Sab'atu Kurusin. Tamaniyatu Kurusin. Tis'atu Kurusin. Asyaratu kurusin. Bingung tidak Ibu? Insyaallah Ustaz. Insyaallah enggak, ya. Saya dengar yang bingung. yang dengar bingung. Soalnya suara emak-emak Kalau kayak kita gini coba. masih bisa Ustaz, atau yang kalimat-kalimat udah itu dah. Signalnya beda-beda Ustaz. Ya nggak apa-apa. Ini kan masih memang di awal-awal kita mengenal kan, ya. Ya yang mudah-mudah dulu lah. Nanti insya Allah kalau sudah. Jadi bilangan di kitab Durusul Lughah itu juga dibahasnya secara bertahap. Ini di jilid 1 baru bilangan 1 sampai 10 saja. Di jilid 2 nanti ada bilangan 100, ada bilangan 1000, kemudian ada bilangan belasan, lalu ada bilangan puluhan itu mulai dari 20, 30, 40 sampai 90. Lalu ada al-adad al-ma'tufah itu bilangan misalnya 21, 22 sampai 29, lalu 31 sampai 39, 41 sampai 49 sampai 91 sampai 99. Nanti itu al-adad al-ma'tufah pakai wa, kata sambung wa nanti.
Dan nanti insya Allah akan dibahas ulang lagi semuanya, dijadikan satu pembahasan adat dari mulai 1 sampai ribuan, bahkan jutaan di sana. Itu di bab 24 jilid 2. Itu membahas tentang bilangan dari awal sampai akhir, dari 1 sampai seterusnya. Kita Ibu sampai akhir. Semoga Allah memberikan kemudahan. Jadi kalau di sini nggak masalah, ini yang simpel dulu saja. Yang penting Ibu paham kan Ibu kaidahnya ya? Paham, Ustaz, insyaallah. Baik. Kita coba yang berikutnya di sana ma'dudnya kata akhun. Kayak kita sepakati dulu ini pakai jamaknya apa? Biar nggak beda-beda ini. Ikhwatin aja Ustaz. Ikhwatun. Ikhwah ya. Ikhwatun ini lebih mudah ya. Nggak ada panjang-panjangnya. Baik, kita coba bersama-sama. Saya hitung. Wahid, isnan, salasa. Salatatu ikhwatin. Arba'atu Ikhwatin. khamsatu Khamsatu ikhwatin. ikhwatin. Sittatu sab'atu ikhwatin. Sab'atu Thamaniyatu ikhwatin. ikhwatin. Thamaniyatu ikhwatin. Tis'atu ikhwatin. Masyaratu ikhwatin. Insya Allah juga nggak ada kendala ya, Ibu ya. Berikutnya yang terakhir di sana kata ibn. Ibn jamaknya apa Ibu? Abna'in. Kita pakai kita pakai jamak yang itu ya, meskipun ada juga bentuk jamak yang lain. Banuna atau banina. Baik. Ini kayak jamak abna. Jadi nanti abna'in gitu ya. Abna'in. Tafadhalna wahid isnan salasa. Salasatu abna'in. abna'in. Arba'atu Abna'in. 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 Satu abna'in. Sittatu abna'in. Sab'atu abna'in. Thamaniyatu abna'in. Abna'in. Tis'atu abna'in. Masyaratu abna'in. Wahalaikuna jami'an. Nggak ada kendala sama sekali, insya Allah. Ya Allah. Mudah ini. Satu. Kalau jari itu, madza naqul bil arabiyah jari, Ibu? Isba'un. Ya. Isba' pakai shad ya. Isba'un. Kalau bentuk jamaknya apa? Asabi'u. Apa Belum Ustaz? belajar tuh Ustaz. Asabi'u. Pakai tambah hamzah ya? Asabi. Yang pertama hamzah a, asabi'u, pakai ain terakhirnya. Asabi'u. Asabi'u. Persis seperti persis seperti yang saya katakan tadi. Asabi'u. Panjang pendeknya persis seperti. Asabi'u. Asabi'u. Jadi kayak belajar imla. Dulu saya belajar imla seperti itu. Dikte. Asabi'u. Kalau kita bilang 10 jari apa? Asyaratu as-sabi'in. Asyaratu as-sabi'in. Sabi'in. Taib asabi' itu sebenarnya kebanyakan memasukkannya ke dalam muannas. Isba' itu jadi jamaknya asabi' itu kebanyakan memasukkannya dalam muannas. Makanya dulu kalau di Mesir itu ada mutalaah hadisah untuk anak TK, tapi kalau di pesantren saya dulu digunakan untuk anak kelas 1 yang baru belajar bahasa Arab, itu biasanya ada cerita atau kata-kata pendek itu dihafal. Wah, itu
Liyadani dan dihafal sebagai liyadani yumna wa yusra likulli yadin khams wa asabi'a. Jadi liyadani, saya punya dua tangan, yumna wa yusra, kanan dan kiri ya. Likulli yadin, setiap tangan ada khams wa asabi'a, 5 jari, satu tangan. Kalau satu tangan 10 jari, wah gimana? Likulli yadin khams wa asabi'a. Jadi dulu kalau kelas 1 itu memang banyak ngafal. Biasanya seperti itu. Memang awal-awal itu banyak ngafal kosakata, ngafal susunan kalimat, bahkan ngafal bahkan kata-kata mutiara, peribahasa bahasa Arab seperti itu kita dihafal dulu tuh di pesantren. Kalau hadis itu juga ada hafalan hadis. Jadi supaya susunan kalimatnya kalau mau nyusun itu setidaknya adalah pengaruh-pengaruh bagusnya. Tapi terkadang sama aja. Tayyib. Jadi tadi kalau misalkan asyru asabi'a. Kenapa kok asabi'a bukan asabi'in? Karena dia termasuk pola jamak yang tidak boleh tanwin, seperti masajidu. Masajidu nggak boleh tanwin ya namanya? Kalau nggak boleh tanwin juga nggak boleh kasroh. Baik. Ada pertanyaan Ibu? Tidak ada? Baik. Assalamualaikum jami'an. Untuk yang terakhir, halaman terakhir di sana sudah al-kalimatul jadidah. Al-kalimatul jadidah, kata-kata baru, kosakata baru ini, dan ini sudah ada di kamus semuanya insyaallah. Dan alhamdulillah Ibu sudah hafal kebanyakan. Nanti kalau misalkan belum dicicil nggak masalah Ibu. Nanti insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan bab 20. Insya Allah kita habis ini akan buka, tapi insya Allah betul-betul pembahasannya yang sebenarnya insya Allah di pertemuan yang akan datang. Bab 20, ad-darsul ashrun. Makanya untuk tugas pekan ini menghafal kosakata ad-darsul ashrun. Gitu ya, bagaimana? Oh, ada tugas menghafal ya Ustadz ya? Apa Om? Ada tugas ini hafal itu hafal sama salib. Bagaimana? Ada tugas menghafal Ustadz. Ya ini. Kosakata yang ini. Oh, saya boleh. Kosakata bab 20. Kalau yang kemarin kan 19 kan sudah kan Ibu ya? Saya udah. 19 sama kemarin bilangan 1 sampai 10 untuk emang yang 20 mudzakar. dihafalkan Ustadz? Ya ini baru mau di-PR kan. Oh iya. Makanya terkejut. Terkejut. Ini baru mau. Jadi tugas setelah ini nanti tugasnya itu hafalan saja gitu Ibu ya. Hafalan mana? Hafalan kosakata dan asalib bab 20. Itu maksud saya. Gitu Ibu ya. Oh, itu Ustaz. Hafal ini. Bikin terkejut ini. Di sini di sana ada thamanun. Apa makna thaman? Harga. Nah, seringkali harga menggunakan istilah thaman, atau juga thaman ini bisa diartikan nilai ya, nilai sebuah barang. Thaman. Terkadang juga menggunakan istilah si'arun, pakai sin tipis. Si'arun. Si'arun itu artinya juga harga juga. Ini saman dan si'arun ini bukan mata uang ya. Mata uang itu umlah bahasa Arabnya, umlah. Pakai ain, umlatun. Itu mata uang maknanya. Jadi kalau si'arun itu harga. Samanun itu juga biasanya bermakna harga atau nilai. Nilai maksudnya nilai suatu barang gitu Pak, bukan nilai ujian. Kalau nilai ujian natijah. Bingung tidak maksud saya, Ibu? Harga atau nilai sama nun. Tadi satu lagi apa sih? Si'arun. Si'arun itu apa? Harga juga. Si'arun pakai sin namanya, sin yang tanpa titik. Ya. Si'arun. Jadi Yang tadi tahu ya.
Apa? Umlatun, Ustaz. Umlat. Umlatun itu mata uang. Oh, mata uang. Sirun apa Ustaz? Si'run harga. tadi Oh berarti yang tadi yang samanu bukan harga tapi Harga nilai ya? juga, sama harga aja. juga. Oh, Nah, terkadang juga bermakna nilai suatu barang. Jadi sama. Terkadang bisa menggunakan makna si'ar, bisa memakai makna menggunakan istilah saman. samanu. Sama. Tapi kalau misalkan istilahnya misalkan diskon harga, misalkan diskon harga itu biasanya pakai as'ar. Takhfidul as'ar, takhfid pakai ta, kho, fa, ya, bot bukan bot. Kalau takhfid itu diskon. Takhfidul as'ar, diskon harga. As'ar itu jamak dari si'arun tadi. Ustaz, tadi diskon Apa? apa, Ustaz? Apa? Tadi diskon. Wah, ini ibu-ibu suka cari diskon ya. Mau buat nawar Ustaz. Tadi Itu Khofi. Takhfid. Hah? Apa, Ustaz? Takhfid. Itu yang saya tulis di layar itu. Ya, ada ta sama kho ya, Ustaz? Takhfid. Takhfid. Kalau menghafal Al-Qur'an ini tahfidz ya, tahfidz. Kan beda ya. Pakai ha, dekat-dekat lah. Dekat-dekat. Kalau inget tahfiz ya itu ingat diskon berarti itu Kak. itu Mas. Eti kalau diskon jago dia. Ada tuh ad-rock di Krok lagi. Ini diskon 50 krok. ada tuh di Gading tuh nggak usah jauh-jauh ke situ. Enggak ada di Gading, enggak ada. Ada Ana lihat kemarin. Udah ada lagi. Hah? Jadi ngobrol gak boleh. Apa namanya diskon? Ya sama emak Ustaz. Tapi ke mall harus pakai vaksin ya. Iya, Ustaz. Pakai ini, Pakai Ustaz. duit Ustaz, bukan pakai tahfiz doang. Diskon Pakai bagus, Ustaz. duit. Kalau orang kayak saya gini nggak bisa kemana-mana. Emang saya nggak suka kemana-mana. Oh, Ustaz nggak vaksin ya? Saya nggak vaksin. Kemana-mana Belum. harus Nggak bisa itu umroh dong, sekarang, Ustaz. Ustaz. Heeh. Nggak bisa Oh. umroh nanti. Ya kan itu sekarang ya. Semoga nanti peraturannya semakin memudar. Amin, amin, amin. Lain pemimpin, lain kebijakan nanti kan. Ada pertanyaan nih, Bu? Ada Ustaz. Kenapa Ustaz nggak vaksin? Kenapa saya Belum tidak vaksin? perlu. Karena saya tidak merasa dalam keadaan darurat. Berarti kita orang darurat dong Ustaz. Soalnya suka ke mall, jadi darurat. Betul. Habis jalan kemana-mana tuh harus scan barcode Ustaz gitu. Bener. Yang gitu Ustaz. Surallah murafun. Itu ada kartunya gitu, Meh? Enggak di handphone Pakai aplikasi Ustaz. Aplikasi peduli itu, Ustaz. Peduli Oh. lindungi, lindungi peduli. Aplikasi peduli lingkungan. Peduli lindungi. Oh, peduli lindungi. Saya nggak masalah ya, surallah murafun. Baik, tidak ada pertanyaan tentang ini. Kemudian riyalun jamaknya riyalatun, rakibun jamaknya rukabun, baladun jamaknya biladun, Almania apa makna Almania? Jerman. 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 Mukhtalifah makna mukhtalifah? Berbeda-beda. Berbeda-beda ya. Ini sifat berbeda-beda. Kalau ikhtilaf itu perbedaan baru. Perbedaan. Ikhtilaf itu
perbedaan. Kalau mukhtalifah berbeda-beda. Ini biasanya digunakan sebagai na'atun atau sifat. Mukhtalifun, mukhtalifatun. Thumma nisfun ma'ana? Setengah. Setengah. Thumma qirshun jamaknya Uang qurush. logam. Uang logam. Su'alun jamaknya as'ilatun. Soal. Nah, ini tulisannya seperti ini Ibu-ibu ya. Nah, itu jangan sampai kurang gigi. Kalau kurang gigi nggak enak, nggak bisa ngunyah. Fatahullah alaikum. Thumma ba'daha jaybun jamaknya juyubun. Makna jayb Kantung ya, saku, kantong. saku atau kantong. Ahsantunna. Faransa, Malaysia, Malaysia. yaumun jamaknya ayyamun. Hari. Hari. Mungkin sebelumnya kita pernah menghafal al-yauma, ya Ibu. Iya. Kalau al-yauma beda. Nah, kalau al-yauma hari ini, kalau yaumun hari gitu saja, Mas. Kenapa kok al-yauma bisa bermakna hari ini? Karena dia digunakan sebagai dzaraf. Digunakan sebagai dzaraf keterangan waktu. Jadinya al-yauma mansub. Dzaraf itu selalu dalam keadaan nasab, Ibu-ibu sekalian. Meskipun ada dzaraf yang mabni, itu selalu dzaraf itu dalam keadaan nasab. Makanya al-yauma itu mansub tandanya fathah. Karena sebagai dzaraf. Gitu Ibu ya. Kalau tidak digunakan sebagai dzaraf ya normal yaumun, ayyamun. Wadih? Dzaraf zaman ya, Ustaz. Bagaimana? Dzaraf zaman. Naam, dzarf zaman. Dzarf zaman. Keterangan tempat hari ini. Itu Ibu ya. Itu bedanya al-yauma dan yaumun. Atau al-yaumu. Baik, nastamir hafilatun jamaknya hafilatun jamak muannats salim. Ma makna? Bus. Apa sih yang benar yang penting gitu lah. Ada yang bilang bus. Ya bilang aja bis lah Ustaz. Bis. Bis. Kita orang Indonesia, bis. Bis, bus, bus. Bas. Yang penting gitulah. Nastamir qadimun jamaknya qudama. Apa makna? Nama. Sudah lama gitu ya. Sudah lama. Bukan lambat ya. Lambat dan lama beda maknanya. Kalau usang, betul sekali usang. Baik. Kalau lambat itu batiun. Bati pakai po ya, Pak. Pakai po. Batiun. Batiun. Bukan batik ya. Hamzah apa Ain? Ya, Terakhirnya. Hamzah. Hamzah. Batiun. Ini tulisannya, Om. Batiun. Mana Ustaz? Itu tulisannya batiun. Ini apa artinya, Ustaz? Lambat. Lambat. Makanya orang membatik itu kan memang batik, Om ya. Oh iya, lambat ya. Dari situ serapannya ternyata ya, Ustaz. Mungkin itu. Mbak Atiun. Batik. Maksa banget berarti Pak. Maksain namain Mbak Atiun. Lambat. Batik. Itu lambat gitu ya. Aurubba. Eropa. Santuna al-Yunan. Yunani. Ahsantuna. Alaikum. Baik, ada pertanyaan Ibu? Atau secara umum bab 19 ini ada pertanyaan tentang bab 19? Ada soal? Tidak ada? Tapi Tidak ada Ustaz, tapi kalau dikasih soal salah. Tadi betul semuanya tadi. Gak ada yang salah. itu kena berjamaah Ustaz, kalau sendiri-sendiri. Setuju sekali itu aku. Saling menutupin kalau berjamaah Ustaz, jadi nggak ketahuan salah. Tapi tadi waktu sendiri-sendiri juga betul kan? Ada salah juga Ustaz, hilap. Ya, sallallahu alaihi wasallam.
Nggak masalah, nggak masalah. Kalau justru ketika salah lalu dibetulkan seperti itu, biasanya jadi ingat ya, wah dulu pernah dibenerin gitu. Assalamualaikum. Bu Ida kabar gimana? Kabar Bu Ida? Ustaz, Nah, silahkan. Ada pertanyaan? aku Nana mau nanya yang kaidah kemarin tuh Nana lupa Ustaz, kalau kam saya rotun itu kaidahnya apa Ustaz? Kam sayyaratan. Dia nggak pakai ini Ustaz, nggak ditambahin alif ya kalau saya rotan itu. Enggak, tamyiz itu nakiro. Oh, enggak, kalau yang kitaban yang lain itu kan ada alifnya gitu Ustaz. Oh, maksudnya alif di akhir, Om ya? Nah. Oh, tajib. Tambahan alif di akhir itu kita tambahkan jika harokat terakhirnya fathatain, Om ya, fathatain. Apa Kalau- Ustaz, pelan-pelan apa? Kalau harokat akhir suatu isem, kalau harokat akhir suatu isem fathatain, Om ya, fathatain, mafhum ya, fathatain, saya bilang fathatain, double fathah. Kalau harokat akhir kata isem fathatain, maka kita harus menambahkan alif di belakangnya, kecuali tamar buto. kecuali yang kita bahas di daurah imla dulu kalau nggak salah. Nggak ikut daurah. Ada alasan, Om. Baik, nggak masalah. Jadi kita kalau harokat akhir suatu isem fathatain, maka kita harus menambahkan alif, kecuali kalau huruf terakhirnya tak marbutoh atau hamzah berdiri sendiri. Tapi termasuk tamyiz ya Ustaz itu ya. Kalau walaupun dia tak merbutoh itu di belakang. Naam, tetap dibacanya kam sayyaratan. Meskipun tidak ada alifnya kan memang kalau tak marbutoh nggak mungkin disambung dengan alif yang tanda fathatain itu ya. Dan diperhatikan harokat mansubnya kan Ustaz ya? Naam, yang penting tetap mansub gitu ya. Yang penting tetap mansub. Dan nakir. Kam sayyaratan laki. Kam sayyaratan laka. Saya punya banyak mobil, Om. Tapi mobilnya anak-anak, mobil-mobilan. Sama Ustaz punya banyak motoran Ustaz. Baik. Bingung tidak Bu Endang tadi? Kam sayyaratan. Itu tidak ditambahkan alif karena huruf terakhirnya tak marbutoh gitu ya. Marbutoh dan hamzah ya Ustaz. Demikian juga kalau huruf terakhirnya hamzah itu juga Tidak ada alif. Nah, tidak ditambahkan alif, hamzah yang berdiri sendiri. Ada lagi pertanyaan, Ibu? Tidak ada? Gimana? Ada pertanyaan? Masih? Insya Allah kita pertemuan akan datang hari Senin. Kita akan membahas Ad-Darsul Ishrun, semoga Allah memberikan kemudahan. Ad-Darsul Ishrun ini sebenarnya masih ada kaitannya dengan bab tadi, bab 19. Masih tentang adat. Masih juga al-adat al-mufradah, bilangan 1 sampai 10. Lalu apa bedanya? Kalau di bab 19, ma'dudnya mudzakkar. Kalau di bab 20, ma'dudnya mu'annats. Gitu Ibu ya? Itu saja bedanya. Dan kaidahnya juga sama. Misalkan bilangan 1 dan 2, misalkan. Bilangan 1 dan 2 itu kaidahnya rangkaiannya apa Ibu? Na'at man'ut. Misalkan di sana thalibatun wahidatun thalibatan isnatani. Persis kan, weh? Na'at dan man'ut. Kemudian bilangan 3 sampai 10 itu rangkaiannya idhofah, mudhaf dan mudhaf ilaih. Ya kan Ibu ya? Mudhaf dan mudhaf ilaih, lalu ma'dudnya selalu bentuknya jamak. Dan antara adad dan ma'dud itu selalu berbeda jenis, selalu menyelisih. Ya atau iya? Di sana misalkan salatu talibatin, kata talibat ini mu'annas, ma'dudnya mu'annas, maka adatnya bentuknya
Mudzakkar tidak ada tak marbutahnya. Thalathu bukan thalathatu. Gitu Bu ya? Thalathu talibatin. Ini kayaknya seperti itu. Jadi bilangan 3 sampai 10 itu kaidahnya sama, selalu menyelisih adatnya, bilangannya selalu menyelisih ma'dud dalam hal mudzakkar muannasnya. Dan ma'dudnya bentuknya selalu jamak dan majrur. Karena sebagai mudhofun ilaih. Itu Ibu ya? Wadih. Nah, di sana ada contoh yang lain. Ini apa Ibu? Kita bilangnya bacanya Arba'u sayyaratin. Ahsan. Arba'u. Betul. Arba'u sayyaratin. Ahsanti. Cuma di sana ada 5 saudari. Apa? Khamsu akhwatin. Khamsu akhwatin. Sekilas untuk kaidahnya seperti itu Ibu ya. Mudah-mudahan insyaallah. Insyaallah. Baik. Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan ini di hari Senin. Semoga Allah memberikan kemudahan. Amin. Ada pertanyaan Ibu? Oke, Ustaz. Untuk kosakata bab 20 juga nggak ada kendala Ibu insyaallah. Bab 20 kalau nggak salah kosakatanya sedikit kalau nggak salah. Sedikit Ustaz. Sedikit, Ustaz. Kurang Om. Aduh. Kebiasaan Ustaz nih. Ibu-ibu kan biasanya kan kurang kalau kasih PR. Duit belanja nggak apa-apa, tambahin Ustaz. Pendapat yang sama semua mama tuh. Usumi aja bilang uang belanja. Kalau uang belanja kurang, kalau PR jangan. Enggak, uang belanja boleh nambah gitu. Kalau PR jangan. Kalau kosakata bab 20 itu kan cuma sedikit sekali ya, 4 Ustaz. Hanya 4. Ada Turkiya, majallatun. Itu pendek-pendek semua ya. Turkiya, yaknya saja yang panjang. Majallatun pendek semuanya. Majallatun. Harfun. Jamaknya hurufun. Jadi sebenarnya untuk serapan bahasa kita itu yang diserap itu bentuk jamaknya huruf. Karena bentuk mufradnya harfun. Harfun jamaknya huruf. Jadi huruf itu bentuk jamak ya. Meskipun ada juga bentuk jamak yang lain, ahrufun. Nah, berikutnya di sana ada kata kalimatun maknanya kata. Lalu ada asalib juga. Asalib di sana fi faslina thalathu talibatin. Kam ukhtan laka? Li khamsu akhwatin. Mudah Ibu insyaallah. Insyaallah. Ini dulu saja nggak masalah. Nanti di pertemuan berikutnya mungkin saya minta menghafal bilangan muannasnya. Kan kemarin kalau bilangan mudzakkar kita minta hafal juga kan Om ya. Nah, untuk bilangan muannas nanti aja insyaallah. Yang penting kosakatanya dulu saja. Semoga Allah berikan kemudahan. Amin. Ada pertanyaan Ibu sebelum kita tutup? Ada Ustaz. Ustaz. Ya, baik. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Amin. Amin. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, keistiqomahan, kesabaran serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Amin. Semoga setiap ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Demikian juga kepada orang-orang yang kita sayangi. Amin. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Amin. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik.